Ya, selamat datang teman-teman di mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek dengan saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Di video pertemuan 10 ini kita akan belajar diagram baru dari UML yaitu State Machine Diagram. Jadi sebelumnya kan lebih ke ke sistem ya, tapi kalau ini lebih ke state machine. Jadi aksi yang dilakukan pada mesin. Kalau mungkin diagram-diagram sebelumnya itu berinteraksi dengan sistem atau aplikasi gitu ya. Tapi kalau yang ini diagram untuk mesin nih. Jadi untuk mesin fisik ya. Jadi bukan aplikasi. Bagaimana pengertiannya? Kita masuk ke modulnya. Oke, di sini saya pakai e-learningnya Fiksi Ganesha ya. Jadi kalau pengertiannya state machine diagram di modul agak ribet sih, bahasanya agak ribet tapi saya sederhanakan aja. Jadi state machine diagram itu adalah state atau kondisi atau titik-titik di mana mesin itu bekerja gitu kan ya. Ada kondisi-kondisi apa nih yang terjadi pada mesin, misalkan ketika mati, dia berubah lagi ketika tombol diklik gitu kan ya, atau tombol dipencet gitu kan ya. Terus ada aksi selanjutnya yang dilakukan mesin adalah misalkan kalau di sini ATM ya, menghitung uangnya, mengeluarkan uangnya kayak gitu. Jadi apa saja yang terjadi pada mesin, gitu. State atau kondisi-kondisi apa yang terjadi di mesin. Jadi mesin kan tidak akan berjalan sendiri ya. Dia harus ada aksi, ada kondisinya dulu, dia dilakukan aksi, maka akan terjadi aksi selanjutnya atau bahkan aksinya adalah diam atau aksinya adalah mati. Itu juga aksi gitu kan ya. Jadi apa aksi-aksi yang terjadi itu kan ya, state-state yang terjadi pada sebuah mesin gitu kan ya. Itu sih. Jadi apa itu state machine diagram ya itu tadi gitu. Sebuah interaksi yang terjadi pada mesin gitu kan ya. Juga aksi-aksinya. Nah, kita lihat ada beberapa konsep dasarnya gitu kan si state machine ini. Pertama, ini ada nama state-nya gitu kan. Kalau kita gambarkan sebagai seperti ini, sebuah aktivitas ini, state-nya apa? Ini at work gitu kan, lagi tempat kerja nih gitu kan ya. Atau sedang bekerja gitu kan ya. Apa aktivitas-aktivitasnya ini ada entry activity itu aktivitas pertama yang dilakukan yaitu adalah unlock door, buka pintu gitu kan ya. Aktivitas keduanya adalah ini prepare material, gitu, menyiapkan materialnya. Ini ada triggernya adalah telepon ring, berdering teleponnya. Ada exit activity-nya adalah lock door. Jadi ini kayak step by step-nya sih ya. Jadi dari step mesin diagram itu. Tapi ini kita hanya untuk konsepnya dulu nih. Apa yang terjadi pada mesin gitu kan. Mesin fisik ya. Apa yang terjadi di sana seperti ini. Jadi mesin itu pasti keadaannya diam sampai dia mendapatkan aksi gitu. Oke, nah ini contohnya juga dia ada step-nya adalah pasif, terus ada transisinya. Transisi itu digambarkan dengan garis ya. Ini adalah step-nya di sini. Lalu digambarkan dengan garis. Kalau ada garis dia baru bisa bergerak. Tapi kalau nggak ada garis, ya dia tidak akan bergerak statusnya. Gitu kan. Ini juga, nah dia punya step awal. Ini sama seperti activity diagram ya. Dia punya step awal dan juga punya step akhirnya di sini. Oh ini sorry ini notasi awal dan notasi akhir tapi step-nya ada di sini. Step pertama itu udah create dan step akhirnya adalah close gitu. Gitu juga ada event. Event itu kondisi-kondisinya. Terus ada transisi gitu garisnya. Ini ada action, ada activity seperti ini. Jadi ini adalah uh, awalnya, ini akhirnya, tapi kita punya step-nya adalah unpaid, belum dibayar, gitu kan ya. Lalu dia ada transisinya paying, membayar, dan akhirnya adalah paid, sudah terbayarkan gitu. Jadi memang dia harus ada transisi dan menyatakan perintah dulu. Ini kan kata benda nih, kata benda nih. Si statiknya itu kata benda dan sedangkan si transisinya itu pasti kata kerja gitu. Ketika ada kata kerja baru dia bisa bisa berubah status seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis sih, dua jenis state diagram, state machine diagram. Yaitu pertama adalah substate dan yang kedua adalah ini concurrent.
Jadi substate itu adalah ketika kita udah punya satu state machine diagram, dia punya anak lah gitu kan. Satu alur proses gitu kan. Satu, ini kan panahnya satu, tapi di dalam sini tuh, dalam kotak ini tuh ada state machine diagramnya lagi gitu. Jadi dia punya mesin dalam mesin lah istilahnya kayak gitu. Mungkin kalau kita anggapan ada mesin ATM, di dalamnya tuh ada mesin lagi kan, mesin penghitung duit gitu kan, dia punya alur proses sendiri, mesin mengeluarin duit gitu kan, atau mesin yang ngirim data ke server pusat, nah itu punya substate lah istilahnya gitu. Jadi panahnya ini satu, panah keluar juga ada, tapi di dalamnya ada proses-proses yang berjalan lagi, jadi substate gitulah. Terus kalau yang concurrent, ya itu yang berjalannya paralel gitu kan. Ini satu asalnya satu nih, yang prosesnya satu, tapi di sini dia punya proses yang berjalan dua proses berjalan bersamaan. Ini berjalan sampai menuju hasil, gitu. Ini pun berjalan sampai menuju hasil di ujung sini. Jadi concurrent tuh yang bergerak bersamaan lah, paralel lah seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan ini kalau ada kasus-kasus tertentu. Ini pun kalau kita pakai yang substate, kalau ada kasus-kasus tertentu kita bisa pakai. Tapi yang sederhananya adalah seperti ini atau seperti ini. Oke, mungkin modul agak terlalu ribet sih kata-katanya. Mendingan kita praktek aja supaya lebih mudah dipahami. Oke, nah ini. Jadi contoh kasusnya sih mungkin harus mesin ya, atau alat mekanik atau alat fisik gitu. Kita tidak bisa menggunakan contoh software gitu kan. Tapi kita karena software sejatinya dia bisa berjalan sendiri, mesin pun bisa sebenarnya kalau kita punya softwarenya ya. Tapi kalau ini mesin tuh banyaknya adalah bergerak diam, kondisinya diam, tapi kalau ada aksi baru dia bisa bergerak. Makanya saya pakai contoh nih ada state mesin diagramnya adalah jam waker. Tahu lah ya jam waker itu apa? Jam alarm, alarm gitu lah yang kita set waktunya ntar dia bunyi gitu ya. Gitu. Tapi ini fisik gitu kan, bukan aplikasi di handphone, di smartphone gitu kan. Tapi ini jam waker fisik gitu, jadi mesin gitu kan ya. Ya mesin kan dia punya gerigi, punya gear gitu, punya baterai gitu. Jadi nah, kita coba contoh kasusnya adalah state machine diagram jam waker. Jadi ini ada mulainya, ini notasi awalnya ini, notasi akhirnya. Ini kita pakai ini ya, kita pakai objek atau komponen-komponen yang digunakan untuk activity diagram sama tuh kan, warnanya apa kuning merah seperti ini. Ini notasi awalnya, ini notasi akhirnya ada di sini. Ini aktivitasnya, aktivitasnya bisa kita pakai jadi state juga. Kita bisa pakai ini juga nih, composite state gitu kan. Dia ada subtitlenya juga. Tapi kalau ini, kalau kita punya pengertian-pengertiannya nih, atau yang seperti yang tadi, nah seperti ini, mana ya? Nah seperti ini, kalau kita punya beberapa aktivitas dalam suatu state gitu kan ya, kita bisa pakai kayak ginian. Nih seperti ini. Tapi kalau hanya satu activity ya udah gini aja sih. Oke, pertama kita inisialisasi dulu state-state apa yang terjadi atau kondisi-kondisi apa yang terjadi pada si jam waker itu gitu kan. Si jam waker itu pasti punya beberapa kondisi atau state. Pertama dia mati ya. Mati mungkin baterainya nggak ada gitu, mati. Lalu dia nyala gitu kan ya. Nyala tuh maksudnya si jarum jamnya maju gitu kan ya, berdetak gitu. Terus dia kondisi standby juga gitu kan ya. Kondisinya standby ya mungkin mungkin jamnya maju aja biasa nggak, tapi tidak melakukan aksi lain gitu kan. Terus dia berdering nih, ada aksinya adalah aksi bukan aksi, state-nya berdering, kondisinya berdering. Juga ada kondisinya deringnya mati gitu. Itu kondisi-kondisinya dulu kita eh, define dulu nih, kita inisialisasi dulu. Lalu kita kasih garis dulu dari mulai pas ada garis ke mati. Dari mati menuju nyala pasti ada actionnya kan ya. Ada aktivitas yang terjadi ya, ada apa itu istilahnya itu adalah ada transisi yang terjadi ya. Nah, apa yang terjadinya? Dia dinyalakan atau mungkin pasang baterai gitu kan ya, atau tombol powernya di on kan gitu kan ya. Ketika dia punya transisi dengan kata kerja ya, ini kata kerja, jangan ini kata benda, dia apa
tidak kata pasif, tapi sedangkan ini kata kerja aktif nih. Gitu kan ya. Dinyalakan dari mati pasti jadi menyala gitu ya. Dari menyala ya cuma menyala menuju standby itu kita nih set waktu alarmnya, misalkan jam 5 pagi gitu kan atau jam 7 pagi kita set waktu alarmnya dari menyala menjadi standby. Standby dia bisa dua nih. Dia bisa baterai habis menuju mati gitu kan ya. Jadi ada panah dari ke atas ini menuju mati. Ada juga panah ke yang ke kanan itu masuk waktu alarm gitu kan. Misalkan tadi kita set sudah jam 5, sudah waktunya jam 5, maka dari standby dia berubah state-nya menjadi berdering gitu kan ya. Nah, berdering nyalawi gitu kan, ada alarmnya, ada bunyinya. Nah, dari sini ada dua juga nih transisi yang bisa dikerjakan, yaitu dimatikan oleh usernya langsung, kalau kita dimatiin gitu kan ya. Dipencet tombolnya, atau mati karena waktu berderingnya habis gitu kan ya. Dia mati sendiri, anggaplah sudah 2 menit si bunyinya berhenti gitu kan ya. Nah, ini ada transisi ini juga sampai dia deringnya mati. Mau dimatiin user, mau waktu habis pun tetap mati kan dia ya. Nah, setelah mati, apa yang terjadi selanjutnya? Ya dia balik lagi ke standby gitu kan ya. Dari standby ini bisa masuk ke waktu alarm kedua atau bisa balik ke kondisi mati. Matinya mungkin karena habis baterai di sini ya. Karena habis baterai gitu dia bisa jadi mati atau dia masuk ke waktu alarm berikutnya atau di kemudian hari. Jadi ini sampai sini dan akhirnya ketika sudah mati ya dia berakhir gitu kan. Siklusnya si jam waker ini berakhir. Seperti ini sih si state machine diagram. Kita nggak bisa pakai ini di software, kita harus pakai ini di mesin gitu kan ya, di benda-benda fisik gitu. Si alur-alur proses ini karena by default mesin itu diam sampai dia dikasih aksi. Gitu. Ini kita define dulu ya. Jadi mungkin saya ulang lagi, kita masih pakai notasi-notasi yang digunakan di activity diagram ini sama. Cuman kita tidak bisa pakai ini ya. Ini kan ada contoh kasusnya untuk yang pembayaran online, pembelian online di state machine diagram nggak bisa. Kita harus menggunakan kasus yang fisik ya, mesin fisik seperti itu. Bisa jam waker, ATM gitu kan ya, atau apapun lah gitu kan, rice cooker bisa gitu kan kalau mau. Tapi benda-benda mesin ya, benda-benda mesin. Oke, saya ulangi nih, kita pakai notasinya activity diagram. Kita lihat dulu nih, kita simpan dulu awal dan akhirnya kayak gimana. Lalu tuliskan apa namanya state-state atau kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada mesin gitu kan. Tuliskan semua kondisi-kondisi yang terjadi pada mesin. Lalu bagaimana sih kondisi itu bisa berubah gitu kan. Kalau ada bisa dua jenis perubahannya kita bikin dua panah, tiga bahkan empat lima bisa yang bisa terjadi dari situ ya kita bikin 5 panah seperti itu nggak masalah kalau ini. Tapi kalau activity diagram kan hanya harus satu ya, hanya satu garis yang bisa masuk dan satu garis yang bisa keluar. Tapi kalau state mesin bebas, jadi dari mesin itu bisa jadi apa aja gitu kan. Setelah define state-state-nya atau kondisi-kondisinya, tarik garis gitu kan ya, juga dikasih keterangan. Keterangan ini merupakan transisinya. Bagaimana sih kondisi itu bisa berubah gitu kan ya. Dari mati menyala tuh apa yang terjadi? Oh, ada dinyalakan oleh user gitu kan ya. Atau dari sini dari standby itu bisa dua, bisa masuk ke waktu alarm atau bisa habis baterai gitu kan. Gambarkan dua garisnya ke kanan iya, terus ini ke atas ini iya. Dari berdaring pun bisa dua gitu kan ya, dua aksi walaupun ujung-ujungnya sama tapi kita tulisin transisi apa yang mungkin terjadi. Juga di sini bisa balik lagi gitu kan dari standby bisa kanan lagi atau ke kiri. Jadi bisa looping terus-terusan nggak apa-apa. Kita masukkan semua possibility yang ada. Oke, mungkin begitu sih penjelasannya state machine diagram. Jadi kita harus kasih sampel contoh atau apa ya kasusnya gitu ya adalah untuk mesin gitu supaya bisa lebih mudah. Memang tujuannya untuk mesin. Biasanya ini kalau kita buat sistem gitu kan ya, ada juga yang buat sistem untuk mesin gitu. Kita bikin misalkan alat gitu kan ya. Alat kan perlu softwarenya kita bikin analisis,
mesinnya atau softwarenya atau IoT sih biasanya yang kita bikin tuh IoT-nya, kita bikin state machine diagram. IoT itu Internet of Things ya, jadi alat-alat yang terhubung dengan internet, gitu kan ya. Bisa smart apa ya, lampu pintar gitu kan bisa kan itu softwarenya kita bikin analisisnya, rancangannya, tapi juga gerak mesinnya itu bisa kita gambarkan pakai state machine diagram. Oke, cukup dipahami ya sama teman-teman semua bagaimana penjelasan state machine dan bagaimana cara membuatnya dan juga bagaimana notasi dan eh, aturan-aturan penulisan di sini. Oke, sekiranya cukup saja video dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Kalau nggak dicoba mungkin nggak akan ngerti sih. Jadi ambil satu contoh kasus apapun gitu kan ya, yang tentang mesin, lalu coba digambarkan, gambarkan aja dulu, tulis state-nya, tulis transisinya, bagaimana garis-garisnya berjalan gitu kan ya. Iya, ini nggak mesti ke kanan ya, kita sebenarnya bisa juga bawa ke bawah, cuman kita ke kanan tuh biar lebih mudah dipahami aja. Ini bisa jadi ke bawah juga nggak apa-apa. Gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian aja. Silahkan dicoba supaya lebih paham. Sampai bertemu di video-video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Mungkin tapi masih tentang UML ya. Kita lihat video berikutnya tentang materinya, tentang diagram apa lagi. Oke, dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.